Ada pertanyaan dari medsos. Ada beberapa orang yang kurang memahami yang kami sampaikan di malam kemarin. Apa yang dimaksud? Apa maksudnya orang jangan siasat di dalam majelis? Begini yang saya maksud. Kita ini jangan berstrategi agar dihormati orang. Jadi agar orang menghormati kita, kita harus menggunakan pengawalan. Orang menghormati kita, mengangkat rating kita dengan menggunakan tentara, menggunakan laskar, agar orang takut kepada kita, agar orang segan kepada kita, menggunakan konvoi. Wallahi saya akan jawab di sini, demi Allah di masjid saya bersumpah. Itu bukan ingin menaikkan rating kita, tapi untuk terapi shock mereka para musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengatakan seperti itu kami akan jawab. Kalian pikir mereka yang ada di sekeliling kita tidak bersiap-siap untuk menghabisi kita? Mereka telah bersiap-siap ya ikhwan, dengan senjatanya, dengan ghaibnya, dengan santetnya, dengan segala-gala yang mereka miliki akan menghancurkan majelis ta'lim. Maka ketika kita konvoi, tiada lain itu untuk izzatul Islam wal muslimin, untuk menampakkan kekuatan umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan majelis ini dan membersihkan hati kita dari sifat sombong, iri, dengki dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kita di dunia sampai di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala man wa habib Muhammad sallallahu bin hafid wa ala man kutub zaman wa ala man wa sayyidina Ibrahim bin Ranbuna wa hadratin Nabi Muhammad fil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'lamu ya ayyuhal ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, Allah menggolongkan hamba-hamba yang dicinta dan menggolongkan hamba-hamba yang dibencinya. Maka beruntunglah mereka yang dicinta oleh Allah, dan sungguh celaka mereka yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita membedakannya? Yaitu tatkala kita melihat mereka yang senantiasa berzikir, itu mereka yang dicinta oleh Allah, sedangkan mereka yang lalai bermaksiat, mereka lah golongan yang dimusuhi dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkuruni udkurkum washkuruli wala takfurun." Karena itu ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah engkau kepadaku, wala takfurun, dan jangan engkau sesekali mengingkari nikmat-nikmat yang telah aku berikan. Allah pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkurullaha dzikran katsira fassabihuhu bukratan wa asila. Wahai kalian yang beriman kepadaku, kata Allah, berzikirlah, menyebut nama Allah sebanyak mungkin yang kalian bisa, dan bertasbihlah kepada Allah pada saat pagi dan juga petang. Maknanya, jangan sesekali kita mengingkari nikmat Allah
Dan jangan sesekali kita melupakan Allah. Ba'dus salaf, para pendahulu kita, mereka itu mengatakan, demi Allah, lebih afdol aku masuk ke dalam neraka daripada aku melupakan Allah walaupun 1 detik. Ahsan nahnu finnar. Lebih baik kami ini di neraka daripada melupakan Allah walaupun 1 detik. Kita 24 jam banyak ingat atau banyak lupa dengan Allah? 24 jam Allah berikan kepada kita, sering mana ingat atau lupa? Banyak lalainya. Ini tujuannya disampaikan agar kita paham betapa jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri min qawli bil ghuduwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Dan sebutlah nama Allah fi nafsika, di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, di dalam sanubari kita, tadarruan, dengan merendahkan diri kepada Allah. Tentunya zikir yang kita baca pasti ada efeknya, dampak asar itu pasti ada. Tetapi kenapa tatkala kita membaca wirid seperti yang kita baca sholawat tadi, seolah-olah tidak ada asar atau dampaknya? Sama. Ini karena kita tidak merendahkan diri kepada Allah. Tatkala kita merendahkan diri, kita pahami yang kita baca dan renungkan, lisan kita dibuat berzikir kepada Allah, jantung kita bergerak memompa yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Pikirkan, ini aku gunakan nafasku, detak jantungku berzikir kepada Allah. Allah yang telah memberikan kesemua ini kepadaku, yang menggerakkan jantungku, yang mengalirkan darah di tubuhku. Konsentrasi betul, maka engkau akan merasakan dampak atau efek daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khifatan, dengan penuh rasa pengagungan dan rasa takut kepada Allah. Wa dunal jahri, dan tidak dengan suara yang keras. Apa maknanya tidak dengan suara yang keras? Berarti kita tidak boleh zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini yang dimaksud wadunal jahri, tidak mengeraskan suara, iku gak bengok-bengok, tidak teriak-teriak, tapi memperdengarkan zikir kita tidak jadi masalah. Sebagaimana diriwayatkan, salah satu tanda kalau berakhirnya sholat 5 waktu di masjidnya Nabi Muhammad, masjid tersebut penuh dengan suara gemuruh zikir. Jadi Rasulullah dengan para sahabatnya selesai sholat itu mereka mengangkat suaranya berzikir kepada Allah. Wadunal jahri, tidak jerit-jerit. Jadi bahasanya tuh khafif. Al-Quran ini bahasanya khafif. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala melarang zina, wala taqrabu zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi ketika Allah itu melarang perbuatan yang buruk, tidak dilarang secara pokoknya, tapi dilarang secara khafif. Wala taqrabu zina, jangan engkau ini mendekati zina. Oh, berarti mendekati zina itu tidak boleh. Zinanya boleh dong. Kalau kita berbicara secara tekstual, mendekati zina itu tidak boleh. Tapi kalau zinanya nggak apa-apa, mana ada larangan zina di Al-Quran? Yang tidak boleh itu mendekati zina.
Nah, inilah bahasa tingginya Al-Quran. Jangankan zina, mendekatinya saja nggak boleh. Ya, di sini wadunal jahri, tidak menggunakan bahasa yang keras, tidak menggunakan kata-kata yang bengak-bengok. Inilah keutamaan daripada Al-Quranul Karim bagi mereka yang mengerti hikmah, ya. Bagi mereka yang memahami daripada Al-Quran. Dan tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita wala takun minal ghafilin, dan janganlah dirimu termasuk daripada orang-orang yang lalai. Alladzi amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, mereka tentunya akan merasakan ketentraman ketika mengingat kepada Allah. Dan hanya mengingat kepada Allah yang membuat hati kita tenang. Tapi kalau kita zikir justru malah tambah sumpek. Zikir di pengajian, sumpek kau. Baca doa, sumpek. Senengnya apa? Saya ke mall, saya ke tempat-tempat maksiat, kumpul anak-anak, ngombe-ngombe, mabuk. Itu yang bisa membuat hati saya tenang. Berarti hatimu ini tergolong sebagai hatinya iblis. Hati kita hati iblis. Kalau kita tidak merasa tenang dengan berzikir kepada Allah, justru merasa tenang ketika bermaksiat. Waliyadzubillah min dzalik. Maka identifikasi secara cepat penyakit-penyakit hati yang kita miliki. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulullahu ta'ala, ini berarti termasuk hadis qudsi. Sebab hadis qudsi itu ucapan Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Yaqulullahu ta'ala anna idadunni abdi bi. Fi riwayah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala. Jadi berarti ini firman Allah tetapi tidak tertuang di dalam Al-Qur'an, namanya hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala anna idadunni abdi bi. Allah ini ada pada prasangka hambanya. Aku ini, kata Allah, ada pada prasangka hambaku. Jika engkau berprasangka baik kepadaku, engkau akan mendapati kebaikan-kebaikan. Tapi tatkala engkau berprasangka buruk kepadaku, engkau akan menjumpai hal-hal yang tidak engkau senangi. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersama mereka yang berzikir kepadaku. Sebagaimana suratnya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar ketika mengirimkan surat kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Alawi bin Idrus Segaf, dan ketika mengirimkan surat kepada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi, beliau selalu mengatakan min jalisullah, dari teman duduknya Allah Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallah bihi bi'ulumihi. Beliau mengatakan namanya adalah jalisullah, teman duduknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa menjadi teman duduknya Allah? Mereka lah orang-orang yang tidak pernah melupakan Allah walaupun satu detik. Satu detik enggak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Dan barang siapa menyebut namaku, kata Allah, dengan kesendirian, maka aku pun akan menyebut namanya dengan kesendirianku. Kalau ada pemimpin kota ini atau pemimpin negara ini, Bapak Presiden yang terhormat dan yang saya muliakan, Bapak Husin GR bogak kira-kira presiden nyeluk. Ini presiden, orang pemimpin negara di depan
kabinet-kabinetnya, depan menteri-menterinya. Yang saya muliakan, yang saya hormati, dari Tuban Bapak Husin, waduh, tak cerita nong satu Tuban, Pak Presiden menghormati saya, menyebut nama saya. Ketahuilah, jika kita berzikir, maka kita disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ini sungguh dermawannya Allah dan sangat tawadhu'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha tawadhu'. Kita ini ciptaannya, kita ini yang dinafkahinya, kita ini yang dibimbingnya, kita ini yang diberi kekuatan olehnya. Tapi begitu menghormati kita. Jalla jalaluh wa ta'ala azamatu fi'ulah. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Barang siapa menyebut nama Allah dengan jumlah ramai-ramai, dengan jumlah yang sangat banyak, maka aku akan menyebut nama dia di hadapan semua makhlukku. Dalam satu riwayat yang dikatakan oleh Imam Muslim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjumpai hamba-hambanya yang berzikir kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, kumpulkanlah semua makhluk yang ada di langit. Ada arwahnya para syuhada, ada arwahnya para sholihin, ada arwahnya para walinya Allah, ada arwahnya para nabi dan rasul, ada seluruh malaikat dikumpulkan oleh Allah. Dan Allah menyebut nama orang satu persatu, yang dia berkelompok menyebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis yang lain dikatakan, tatkala Allah menyebutkan nama orang yang berkumpul berzikir kepada Allah dalam satu jam'iyah, berkelompok-kelompok, membaca rotib, membaca tahlil, membaca zikir, membaca sholawat, ini Allah menyebut nama kita di hadapan semua makhluknya. Dan dalam satu riwayat Allah mengatakan, ya Jibril, aku telah mencintai mereka, maka wajib atasmu untuk mencintai mereka. Dan malaikat Jibril pun berjalan mengumpulkan seluruh para wali, arwah para wali, mengumpulkan semua arwah para syuhada, para nabi dan rasul. Disampaikan oleh malaikat Jibril, wahai para arwah orang-orang soleh, wahai para malaikat, demi Allah, aku telah mendapatkan mandat dari Allah bahwa Allah telah mencintai mereka, dan aku diwajibkan untuk mencintai mereka. Dan saat ini aku wajibkan kepada kalian semua untuk mencintai mereka. Subhanallah. Ini keagungan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Dan barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku, maka aku pun mendekatkan dirinya dengan satu hasta. Kalau kita mendekatkan diri kita dengan Allah satu jengkal, Allah akan mendekatkan diri kita dengan satu dhira'. Satu dhira', satu lengan. Kita satu jengkal, Allah satu lengan. Wa in taqarraba ila dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku dengan satu dhira', maka aku akan mendekati dia dengan berjalan. Dan dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Dan barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku dengan berjalan, maka aku pun berlari akan mendekati dia.
Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah semakin mendekatkan dirinya kepada kita. Semakin kita khusyuk, semakin Allah memperhatikan kita. Semakin kita loyal kepada Allah, Allah pun semakin loyal kepada kita. Semakin kita peduli dengan syariat Allah, Allah pun lebih peduli atas keadaan kita. Semakin kita memperhatikan dakwah Nabi Muhammad, keadaan ekonomi kita, ketentraman kita, kesejahteraan kita akan lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita di rumah ada yang mempersiapkan bendera untuk majelis, ada yang mempersiapkan pipa, ada yang mempersiapkan mungkin gelaran. Wallahi, semua itu disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad dan disaksikan oleh Allah. Tatkala kita berpartisipasi membantu dakwah, Allah pun akan memperhatikan segala sesuatu yang kadang kita tidak pernah berpikir. Mungkin keselamatan kita, mungkin kesehatan kita, mungkin kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan, ala a'unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa askaha 'inda malikikum. Maukah kalian aku berikan kepada kalian tentang sebaik-baik amalan yang paling bagus di hadapan malikikum, di hadapan pemilik kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum fi khairin lakum min infaqi dhahabin wa waraqin. Dan maukah kalian aku berikan kabar kalian akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya dan engkau akan memiliki kemuliaan-kemuliaan min infaqi dhahabi wal waraqi, daripada kemuliaan-kemuliaan orang yang bersedekah menggunakan emas dan perak. Wa min antal qaw aduwakum wa yadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum. Dan maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang lebih mulia daripada kalian jihad di jalan Allah, sehingga mereka para musuh Allah memotong leher kalian atau kalian yang telah memotong leher mereka? Qalu bala, mau ya Rasulullah. Amalan apa itu yang membuat kami dimuliakan, yang membuat kami seperti sedekah emas dan perak, seperti kami syahid di jalan Allah, kita memutus kepala musuh Allah atau kepala kita yang tersembelih gara-gara membela agama Allah? Apa itu ya Rasulullah? Zikrillah, yaitu tatkala engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillahi min zikrillah. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam yang lebih menyelamatkan dirinya kecuali hanya berzikir kepada Allah. Zikir, menyebut nama Allah. La zikrillah bil ghadati wal asyi afdalu min hatmis suyuf fi sabilillahi ta'ala. Sungguh berzikir kepada Allah di pagi dan petang lebih baik daripada mematahkan pedang para musuhnya Allah. Wa min i'ta'u mali sahan, dan lebih mulia daripada kalian membagi-bagikan harta sehingga habis ludes semua hartamu, tidak sebanding dengan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayy wal mayyit. Seseorang ini masih bernafas, bisa dikatakan dia ini masih hidup, bisa dikatakan dia sudah mati. Apa bedanya orang yang masih bernafas tapi dianggap mati dan orang yang bernafas tapi dianggap masih hidup? Wa mathalul sajaratil hadra baina sajaril yabis. Dan perbedaan pohon yang dengan daunnya sangat lebat
hijau, dan perbedaan dengan pohon yang sudah kering kerontang. Wa dzikrullahi fil ghafilin kal muqattil bainal farin. Jadi perbedaan orang bernafas tapi mati, atau orang yang masih bernafas dihitung dan dianggap sebagai hidup, atau perbedaan pohon yang satunya memiliki daun yang lebat, yang satunya kering kerontang. Ini apabila ketika seseorang berzikir, ada yang menghadirkan hatinya, ada pula yang meninggalkan hatinya. Diibaratkan oleh Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, seseorang apabila berzikir menyebut nama Allah, seperti engkau memberikan hadiah kepada seorang raja, putri yang cantik tapi tidak bernyawa, maknanya bangkai. Kalian, kita semuanya berzikir kepada Allah, tidak menghadirkan hati kita lalai, pikiran kita kemana-mana, tidak konsentrasi di majelis, tidak konsentrasi kepada bacaan kita. Ini seperti kita memberikan hadiah kepada raja seorang putri yang cantik tapi bangkai. Tentu raja tersebut akan tersinggung. Ini saya hadiahkan putri yang cantik wahai raja. Senang rajanya, tapi bangkai, tersinggung. Begitu juga kita dianggap mati oleh Allah dan dianggap seperti pohon yang sudah tidak lagi memiliki daun, kering kerontang. Apabila kita berzikir kepada Allah tapi hati kita tidak hadir, tapi hati kita tidak khusyuk, tidak memahami, dan tidak menggunakan mahabbah, menggunakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya zikir ini penting, tetapi banyak orang yang berzikir dia tidak mendapatkan faedah, kemuliaan, keutamaan, sehingga zikir itu tidak bisa menyentuh kalbunya, tidak bisa menyentuh pikirannya, tidak bisa menyentuh hatinya, tidak bisa memperbaiki keadaannya, tidak bisa memperbaiki ekonominya, tidak bisa memperbaiki akal sehatnya. Apa sebab? Ketika berzikir yang dipikirkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, ya ilaha illallah, ya Allah duit, ya Allah, ya Allah duit, ya Allah, ya Allah jabatan, ya Allah, ya Allah pengen sepeda motor anyar, ya Allah, ya Allah kepengen aku duit motor anyar, punya rumah baru. Zikir ini kita memikirkan selain Allah ya ikhwan. Pikirkan ketika kita berzikir hanya untuk Allah, hadirkan, ya Allah, hamba ingin mendekatkan diri kepadamu, hamba ingin dekat kepadamu, hamba ingin dicinta olehmu, hamba memiliki banyak dosa. Zikir kepada Allah, maka tentunya kita akan mendapatkan hasanah, taufik, ma'unah, hidayah. Kita akan mendapatkan semuanya di dalam zikir ini. Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam radhiyallahu ta'ala anhu, dalam Ihya-nya beliau ini membagi zikir menjadi 4 hal. Yang pertama, zikir ini menggunakan lisan faqat, menggunakan lisan saja. Orang yang menggunakan lisan, tentunya ini dia akan mendapatkan pembelaan ketika di akhirat nanti. Karena di akhirat nanti ini segala anggota tubuh kita akan ditanya oleh Allah. Dalam satu riwayat Sahih Al-Bukhari diceritakan, ada seseorang yang dia memiliki amalan yang sangat buruk sekali. Saking buruknya sampai semua anggota tubuhnya tidak ada yang membela. Jadi nanti di yaumul hisab kita akan diadili oleh Allah. Tangan akan diberikan lisan, telinga diberikan lisan, mata diberikan lisan, hidung, lisan akan berbicara dengan haliyah lisannya sendiri, kaki
semuanya akan memiliki lisan dan semuanya akan menceritakan apa yang telah kita gunakan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, membela diri nggak bisa, mereka punya lisan semua. Dan ketika Allah mensidang hambanya yang kurang beruntung, disidang oleh Allah. Wahai lisan, apa yang telah dilakukan oleh pemiliknya? Lisannya berbicara, ya Allah, aku digunakan untuk berkata kotor, aku digunakan untuk berbohong, aku digunakan untuk menipu. Ini lisannya akan mengadu kepada Allah. Tangannya mengadu, ya Allah, aku digunakan untuk mencuri, aku digunakan untuk membunuh, aku digunakan untuk hal-hal yang buruk. Telinga akan berbicara, bersaksi kepada Allah, ya Allah, aku sering digunakan untuk menyepelekan suara adzan. Nabi Muhammad mengatakan, tatkala ada suara adzan, kita berbicara, maka nanti telinganya akan dicor oleh Allah dengan api neraka sampai berlumuran dan sampai akan leleh otaknya keluar dari telinga yang satunya. Jadi otaknya ini akan leleh keluar dari telinga yang satunya bagi mereka yang tidak mendengarkan suara adzan. Faliyatubillah min dzalik. Telinga akan bersaksi, kaki akan bersaksi, memiliki lisan, dan akhirnya hamba tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Dan akhirnya ada suara tangisan yang luar biasa, tangisan yang sangat-sangat histeris. Dilihat oleh Allah, ternyata sumber tangisan itu dari bulu mata. Bulu mata yang menangis histeris. Maka bulu mata pun ditanya oleh Allah, apa kesaksianmu wahai bulu mata? Ya Allah, aku menangis karena engkau tidak bertanya kepadaku. Aku ini bulu mata, aku juga ingin bersaksi. Apa kesaksianmu wahai bulu mata? Ya Allah, hambamu ini menghamba yang kurang baik, tidak baik. Tapi ya Allah, suatu malam dia pernah menangis sejadi-jadinya, tapi tidak mengeluarkan air mata. Hanya satu tetes air mata yang mengenai aku karena takut kepadamu. Bulu mata kena satu tetes air mata, ini bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya bekas daripada tangisan tadi kepada Allah, nangis tapi gak mentu banyu motone, cuman bisa membasahi satu helai bulu mata. Dan gara-gara satu helai bulu mata tadi, hamba tersebut dimaafkan semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maha baiknya Allah, maha tingginya Allah, maha dermawannya Allah. Satu kali tangisan bisa menghapus dosa-dosa. Tentunya ketika kita berzikir kepada Allah menggunakan lisan, lisan kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala kita menggunakan lisan, gunakanlah lisan tersebut hingga keluar suaranya berzikir kepada Allah, sehingga pori-pori yang ada di tubuh kita ini pun menjadi saksi mendengarkan apa yang keluar dari lisan kita, yaitu berzikir kepada Allah. Pori-pori, tembok, batu-batu, semuanya mendengar suara kita berzikir kepada Allah. Jadi kalau ada orang melarang, jangan engkau berzikir kepada Allah dengan suara yang keras, salah ya ikhwan. Yang keras ini adalah yang teriak-teriak, mengganggu kanan kiri, yang tidak sopan. Ini yang dimaksud dunal jahri. Bukan orang yang menggunakan zikirnya dengan suara yang keras. Ini menggunakan lisan yang pertama. Yang kedua, berzikir dengan hati dan lisan tetapi secara paksa. Hati dan lisan tetapi tidak dengan khusyuk, secara paksa, memaksa. Zikirnya, hatinya dipaksakan, maka ini kurang tepat juga. Yang ketiga, berzikir hati dengan lisan tanpa paksaan. Ini yang paling mulia dan yang paling indah, ketika zikirnya lisan keluar dari suara hati. Zikirnya dia, keluarnya suara ini dari lubuk sanubari yang paling dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluar dari iman, keluar dari hati yang paling bersih,
keluar dari lubuk sanubari yang begitu cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling sempurna. Jadi penting seseorang ini mengetahui bagaimana caranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya insyaallah minggu depan kita akan membahas tentang masalah adab-adab berzikir. Adab-adab berzikir. Dan sebelum saya akhiri, masih ada waktu 3 menit lagi. Ada pertanyaan dari medsos. Ada beberapa orang yang kurang memahami yang kami sampaikan di malam kemarin. Apa yang dimaksud? Apa maksudnya orang jangan siasat di dalam majelis? Begini yang saya maksud. Kita ini jangan berstrategi agar dihormati orang. Jadi agar orang menghormati kita, kita harus menggunakan pengawalan. Orang menghormati kita, mengangkat rating kita dengan menggunakan tentara, menggunakan laskar, agar orang takut kepada kita, agar orang segan kepada kita, menggunakan konvoi. Wallahi saya akan jawab di sini, demi Allah di masjid saya bersumpah, itu bukan ingin menaikkan rating kita, tapi untuk terapi shock mereka para musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengatakan seperti itu kami akan jawab. Kalian pikir mereka yang ada di sekeliling kita tidak bersiap-siap untuk menghabisi kita? Mereka telah bersiap-siap ya ikhwan, dengan senjatanya, dengan ghaibnya, dengan santetnya, dengan segala-gala yang mereka miliki akan menghancurkan majelis ta'lim. Maka ketika kita konvoi, tiada lain itu untuk izzatul Islam wal muslimin, untuk menampakkan kekuatan umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan majelis ini dan membersihkan hati kita dari sifat sombong, iri, dengki dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kita di dunia sampai di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala man wa al habib Muhammad sallallahu bin hafid wa ala man kutub zaman wa ala man wa sayyidina Ibrahim bin Buna wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'lamu ya ayuhal ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, Allah menggolongkan hamba-hamba yang dicinta dan menggolongkan hamba-hamba yang dibencinya. Maka beruntunglah mereka yang dicinta oleh Allah, dan sungguh celaka mereka yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita membedakannya? Yaitu tatkala kita melihat mereka yang senantiasa berzikir, itu mereka yang dicinta oleh Allah, sedangkan mereka yang lalai bermaksiat, merekalah golongan yang dimusuhi dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkuruni udkurkum washkuruli wala takfurun." Karena itu ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah engkau kepadaku, wala takfurun, dan jangan engkau sesekali mengingkari nikmat-nikmat yang telah aku berikan. Allah pun berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu
udkurullah dzikran katsira fassabihuhu bukratan wa asila. Wahai kalian yang beriman kepadaku, kata Allah, berzikirlah, menyebut nama Allah sebanyak mungkin yang kalian bisa, dan bertasbihlah kepada Allah pada saat pagi dan juga petang. Maknanya, jangan sesekali kita mengingkari nikmat Allah, dan jangan sesekali kita melupakan Allah. Ba'dus salaf, para pendahulu kita, mereka itu mengatakan, demi Allah, lebih afdol aku masuk ke dalam neraka daripada aku melupakan Allah walaupun 1 detik. Ahsan nahnu finnar, lebih baik kami ini di neraka daripada melupakan Allah walaupun 1 detik. Kita 24 jam banyak ingat atau banyak lupa dengan Allah? 24 jam Allah berikan kepada kita, sering mana ingat atau lupa? Banyak lalainya. Ini tujuannya disampaikan agar kita paham betapa jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri min qawli bil ghuduwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Dan sebutlah nama Allah fi nafsika, di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, di dalam sanubari kita, tadarruan, dengan merendahkan diri kepada Allah. Tentunya zikir yang kita baca pasti ada efeknya, dampak asar itu pasti ada. Tetapi kenapa tatkala kita membaca wirid seperti yang kita baca sholawat tadi, seolah-olah tidak ada asar atau dampaknya? Sama, ini karena kita tidak merendahkan diri kepada Allah. Tatkala kita merendahkan diri, kita pahami yang kita baca dan renungkan, lisan kita dibuat berzikir kepada Allah, jantung kita bergerak memompa yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Pikirkan, ini aku gunakan nafasku, detak jantungku berzikir kepada Allah. Allah yang telah memberikan kesemua ini kepadaku, yang menggerakkan jantungku, yang mengalirkan darah di tubuhku. Konsentrasi betul, maka engkau akan merasakan dampak atau efek daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khifatan, dengan penuh rasa pengagungan dan rasa takut kepada Allah. Wa dunal jahri, dan tidak dengan suara yang keras. Apa maknanya tidak dengan suara yang keras? Berarti kita tidak boleh zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini yang dimaksud wadunal jahri, tidak mengeraskan suara, iku gak bengok-bengok, tidak teriak-teriak, tapi memperdengarkan zikir kita tidak jadi masalah. Sebagaimana diriwayatkan, salah satu tanda kalau berakhirnya sholat 5 waktu di masjidnya Nabi Muhammad, masjid tersebut penuh dengan suara gemuruh zikir. Jadi Rasulullah dengan para sahabatnya selesai sholat itu mereka mengangkat suaranya berzikir kepada Allah. Wadunal jahri, tidak jerit-jerit. Jadi bahasanya tuh khafif. Al-Quran ini bahasanya khafif. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala melarang zina, wala taqrabu zina innahu fahisyatan
wasa'a sabila. Jadi ketika Allah itu melarang perbuatan yang buruk, tidak dilarang secara pokoknya, tapi dilarang secara khafif. Wala taqrabu zina. Jangan engkau ini mendekati zina. Oh, berarti mendekati zina itu tidak boleh. Zinanya boleh dong. Kalau kita berbicara secara tekstual, mendekati zina itu tidak boleh. Tapi kalau zinanya nggak apa-apa, mana ada larangan zina di Al-Quran. Yang tidak boleh itu mendekati zina. Nah, inilah bahasa tingginya Al-Quran. Jangankan zina, mendekatinya saja nggak boleh. Ya, di sini wadunal jahri, tidak menggunakan bahasa yang keras, tidak menggunakan kata-kata yang bengak-bengok. Inilah keutamaan daripada Al-Quranul Karim bagi mereka yang mengerti hikmah, ya. Bagi mereka yang memahami daripada Al-Quran. Dan tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita wala takun minal ghafilin, dan janganlah dirimu termasuk daripada orang-orang yang lalai. Alladzi amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, mereka tentunya akan merasakan ketentraman ketika mengingat kepada Allah. Dan hanya mengingat kepada Allah yang membuat hati kita tenang. Tapi kalau kita zikir justru malah tambah sumpek. Zikir di pengajian, sumpek. Baca doa, sumpek. Senengnya apa? Saya ke mall, saya ke tempat-tempat maksiat, kumpul anak-anak, ngombe-ngombe, mabuk. Itu yang bisa membuat hati saya tenang. Berarti hatimu ini tergolong sebagai hatinya iblis. Hati kita hati iblis. Kalau kita tidak merasa tenang dengan berzikir kepada Allah, justru merasa tenang ketika bermaksiat. Waliyadzubillah min dzalik. Maka identifikasi secara cepat penyakit-penyakit hati yang kita miliki. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulullahu ta'ala, ini berarti termasuk hadis qudsi. Sebab hadis qudsi itu ucapan Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Yaqulullahu ta'ala anna idadunni abdi bi. Fi riwayah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala. Jadi berarti ini firman Allah tetapi tidak tertuang di dalam Al-Qur'an, namanya hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala anna idadunni abdi bi. Allah ini ada pada prasangka hambanya. Aku ini, kata Allah, ada pada prasangka hambaku. Jika engkau berprasangka baik kepadaku, engkau akan mendapati kebaikan-kebaikan. Tapi tatkala engkau berprasangka buruk kepadaku, engkau akan menjumpai hal-hal yang tidak engkau senangi. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersama mereka yang berzikir kepadaku. Sebagaimana suratnya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar ketika mengirimkan surat kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Alawi bin Idris Sekaf, dan ketika mengirimkan surat kepada Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habashi, beliau selalu mengatakan min jalisullah, dari teman duduknya Allah Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar radhiyallahu taala anhu wa nafa'anullah bihi bi ulumih. Beliau mengatakan namanya adalah Jalisullah, teman duduknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa menjadi teman duduknya Allah? Merekalah orang-orang yang tidak pernah melupakan Allah walaupun satu detik. Satu detik enggak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Fa in dzakarani fi nafsi
dzakartuhu fi nafsi. Dan barang siapa menyebut namaku, kata Allah, dengan kesendirian, maka aku pun akan menyebut namanya dengan kesendirianku. Kalau ada pemimpin kota ini atau pemimpin negara ini, Bapak Presiden yang terhormat dan yang saya muliakan, Bapak Husin GR boga kira-kira presiden nyeluk. Ini presiden, orang pemimpin negara di depan kabinet-kabinetnya, depan menteri-menterinya yang saya muliakan, yang saya hormati, dari Tuban Bapak Husin. Waduh, tak cerita nong satu Tuban, Pak Presiden menghormati saya, menyebut nama saya. Ketahuilah, jika kita berzikir, maka kita disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ini sungguh dermawannya Allah dan sangat tawadhu'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha tawadhu'. Kita ini ciptaannya, kita ini yang dinafkahinya, kita ini yang dibimbingnya, kita ini yang diberi kekuatan olehnya. Tapi begitu menghormati kita, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu fi'ulah. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Barang siapa menyebut nama Allah dengan jumlah ramai-ramai, dengan jumlah yang sangat banyak, maka aku akan menyebut nama dia di hadapan semua makhlukku. Dalam satu riwayat yang dikatakan oleh Imam Muslim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjumpai hamba-hambanya yang berzikir kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, kumpulkanlah semua makhluk yang ada di langit. Ada arwahnya para syuhada, ada arwahnya para sholihin, ada arwahnya para walinya Allah, ada arwahnya para nabi dan rasul, ada seluruh malaikat dikumpulkan oleh Allah. Dan Allah menyebut nama orang satu persatu, yang dia berkelompok menyebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis yang lain dikatakan, tatkala Allah menyebutkan nama orang yang berkumpul berzikir kepada Allah dalam satu jam'iyah, berkelompok-kelompok, membaca rotib, membaca tahlil, membaca zikir, membaca sholawat, ini Allah menyebut nama kita di hadapan semua makhluknya. Dan dalam satu riwayat Allah mengatakan, ya Jibril, aku telah mencintai mereka, maka wajib atasmu untuk mencintai mereka. Dan malaikat Jibril pun berjalan mengumpulkan seluruh para wali, arwah para wali, mengumpulkan semua arwah para syuhada, para nabi dan rasul. Disampaikan oleh malaikat Jibril, wahai para arwah orang-orang soleh, wahai para malaikat, demi Allah, aku telah mendapatkan mandat dari Allah bahwa Allah telah mencintai mereka, dan aku diwajibkan untuk mencintai mereka. Dan saat ini aku wajibkan kepada kalian semua untuk mencintai mereka. Subhanallah. Ini keagungan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Dan barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku, maka aku pun mendekatkan dirinya dengan satu hasta. Kalau kita mendekatkan diri kita dengan Allah satu jengkal, Allah akan mendekatkan diri kita dengan satu dhira', satu lengan. Kita satu jengkal, Allah satu lengan. Wa in taqarraba ila dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an.
Dan barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku dengan satu dhira', maka aku akan mendekati dia dengan berjalan. Dan dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Dan barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku dengan berjalan, maka aku pun berlari akan mendekati dia. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah semakin mendekatkan dirinya kepada kita. Semakin kita khusyuk, semakin Allah memperhatikan kita. Semakin kita loyal kepada Allah, Allah pun semakin loyal kepada kita. Semakin kita peduli dengan syariat Allah, Allah pun lebih peduli atas keadaan kita. Semakin kita memperhatikan dakwah Nabi Muhammad, keadaan ekonomi kita, ketentraman kita, kesejahteraan kita akan lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita di rumah ada yang mempersiapkan bendera untuk majelis, ada yang mempersiapkan pipa, ada yang mempersiapkan mungkin gelaran. Wallahi, semua itu disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad dan disaksikan oleh Allah. Tatkala kita berpartisipasi membantu dakwah, Allah pun akan memperhatikan segala sesuatu yang kadang kita tidak pernah berpikir. Mungkin keselamatan kita, mungkin kesehatan kita, mungkin kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan, ala a'unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa askaha 'inda malikikum. Maukah kalian aku berikan kepada kalian tentang sebaik-baik amalan yang paling bagus di hadapan malikikum, di hadapan pemilik kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum fi khairin lakum min infaqi dhahabin wa waraqin. Dan maukah kalian aku berikan kabar kalian akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya dan engkau akan memiliki kemuliaan-kemuliaan min infaqi dhahabi wal waraqi, daripada kemuliaan-kemuliaan orang yang bersedekah menggunakan emas dan perak. Wa min antal qaw aduwakum wa yadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum. Dan maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang lebih mulia daripada kalian jihad di jalan Allah, sehingga mereka para musuh Allah memotong leher kalian atau kalian yang telah memotong leher mereka? Qalu bala, mau ya Rasulullah. Amalan apa itu yang membuat kami dimuliakan, yang membuat kami seperti sedekah emas dan perak, seperti kami syahid di jalan Allah, kita memutus kepala musuh Allah atau kepala kita yang tersembelih gara-gara membela agama Allah? Apa itu ya Rasulullah? Zikrillah, yaitu tatkala engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillahi min zikrillah. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam yang lebih menyelamatkan dirinya kecuali hanya berzikir kepada Allah. Zikir, menyebut nama Allah. La zikrillah bil ghadati wal asyi afdalu min hatmis suyuf fis sabilillahi ta'ala. Sungguh berzikir kepada Allah di pagi dan petang lebih baik daripada mematahkan pedang para musuhnya Allah. Wa min i'ta'u mali sahan, dan lebih mulia daripada kalian membagi-bagikan harta sehingga habis ludes semua hartamu, tidak sebanding dengan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayy wal mayyit. Seseorang ini masih bernafas, bisa dikatakan dia ini masih hidup, bisa dikatakan dia sudah mati. Apa bedanya orang yang masih bernafas tapi dianggap mati dan orang yang bernafas tapi dianggap masih hidup? Wa mathalul sajaratil hadra baina sajaril yabis. Dan perbedaan pohon yang dengan daunnya sangat lebat hijau dan perbedaan dengan pohon yang sudah kering kerontang. Wa dzikrullahi fil ghafilin kal muqattil bainal farin. Jadi perbedaan orang bernafas tapi mati atau orang yang masih bernafas dihitung dan dianggap sebagai hidup, atau perbedaan pohon yang satunya memiliki daun yang lebat, yang satunya kering kerontang. Ini apabila ketika seseorang berzikir ada yang menghadirkan hatinya, ada pula yang meninggalkan hatinya. Diibaratkan oleh Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, seseorang apabila berzikir menyebut nama Allah seperti engkau memberikan hadiah kepada seorang raja, putri yang cantik tapi tidak bernyawa, maknanya bangkai. Kalian, kita semuanya berzikir kepada Allah, tidak menghadirkan hati kita lalai, pikiran kita kemana-mana, tidak konsentrasi di majelis, tidak konsentrasi kepada bacaan kita. Ini seperti kita memberikan hadiah kepada raja seorang putri yang cantik tapi bangkai. Tentu raja tersebut akan tersinggung. Ini saya hadiahkan putri yang cantik wahai raja. Senang rajanya, tapi bangkai, tersinggung. Begitu juga kita dianggap mati oleh Allah dan dianggap seperti pohon yang sudah tidak lagi memiliki daun, kering kerontang. Apabila kita berzikir kepada Allah tapi hati kita tidak hadir, tapi hati kita tidak khusyuk, tidak memahami dan tidak menggunakan mahabbah, menggunakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zikir ini penting. Tetapi banyak orang yang berzikir dia tidak mendapatkan faedah, kemuliaan, keutamaan, sehingga zikir itu tidak bisa menyentuh kalbunya, tidak bisa menyentuh pikirannya, tidak bisa menyentuh hatinya, tidak bisa memperbaiki keadaannya, tidak bisa memperbaiki ekonominya, tidak bisa memperbaiki akal sehatnya. Apa sebab? Ketika berzikir yang dipikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, ya ilaha illallah, ya Allah duit, ya Allah. Ya Allah duit, ya Allah. Ya Allah jabatan, ya Allah. Ya Allah pengen sepeda motor anyar, ya Allah. Ya Allah kepengen aku duit motor anyar, punya rumah baru, zikir. Ini kita memikirkan selain Allah ya ikhwan. Pikirkan ketika kita berzikir hanya untuk Allah. Hadirkan, ya Allah, hamba ingin mendekatkan diri kepadamu, hamba ingin dekat kepadamu, hamba ingin dicinta olehmu, hamba memiliki banyak dosa. Zikir kepada Allah, maka tentunya kita akan mendapatkan hasanah, taufik, ma'unah, hidayah. Kita akan mendapatkan semuanya di dalam zikir ini. Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam radhiyallahu taala anhu, dalam Ihya-nya beliau ini membagi zikir menjadi 4 hal. Yang pertama, zikir ini menggunakan lisan faqat, menggunakan lisan saja.
Orang yang menggunakan lisan tentunya ini dia akan mendapatkan pembelaan ketika di akhirat nanti. Karena di akhirat nanti ini segala anggota tubuh kita akan ditanya oleh Allah. Dalam satu riwayat Sahih Al-Bukhari diceritakan ada seseorang yang dia memiliki amalan yang sangat buruk sekali. Saking buruknya sampai semua anggota tubuhnya tidak ada yang membela. Jadi nanti di yaumul hisab kita akan diadili oleh Allah. Tangan akan diberikan lisan, telinga diberikan lisan, mata diberikan lisan, hidung, lisan akan berbicara dengan haliah lisannya sendiri, kaki, semuanya akan memiliki lisan dan semuanya akan menceritakan apa yang telah kita gunakan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, membela diri nggak bisa, mereka punya lisan semua. Dan ketika Allah mensidang hambanya yang kurang beruntung, disidang oleh Allah. Wahai lisan, apa yang telah dilakukan oleh pemiliknya? Lisannya berbicara, ya Allah, aku digunakan untuk berkata kotor, aku digunakan untuk berbohong, aku digunakan untuk menipu. Ini lisannya akan mengadu kepada Allah. Tangannya mengadu, ya Allah, aku digunakan untuk mencuri, aku digunakan untuk membunuh, aku digunakan untuk hal-hal yang buruk. Telinga akan berbicara, bersaksi kepada Allah, ya Allah, aku sering digunakan untuk menyepelekan suara adzan. Nabi Muhammad mengatakan, tatkala ada suara adzan, kita berbicara, maka nanti telinganya akan dicor oleh Allah dengan api neraka sampai berlumuran dan sampai akan leleh otaknya keluar dari telinga yang satunya. Jadi otaknya ini akan leleh keluar dari telinga yang satunya bagi mereka yang tidak mendengarkan suara adzan. Faliyatubillah min dzalik. Telinga akan bersaksi, kaki akan bersaksi, memiliki lisan, dan akhirnya hamba tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Dan akhirnya ada suara tangisan yang luar biasa, tangisan yang sangat-sangat histeris. Dilihat oleh Allah, ternyata sumber tangisan itu dari bulu mata. Bulu mata yang menangis histeris. Maka bulu mata pun ditanya oleh Allah, apa kesaksianmu wahai bulu mata? Ya Allah, aku menangis karena engkau tidak bertanya kepadaku. Aku ini bulu mata, aku juga ingin bersaksi. Apa kesaksianmu wahai bulu mata? Ya Allah, hambamu ini menghamba yang kurang baik, tidak baik. Tapi ya Allah, suatu malam dia pernah menangis sejadi-jadinya, tapi tidak mengeluarkan air mata. Hanya satu tetes air mata yang mengenai aku karena takut kepadamu. Bulu mata kena satu tetes air mata, ini bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya bekas daripada tangisan tadi kepada Allah, nangis tapi gak metu banyu motone, cuman bisa membasahi satu helai bulu mata. Dan gara-gara satu helai bulu mata tadi, hamba tersebut dimaafkan semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maha baiknya Allah, maha tingginya Allah, maha dermawannya Allah. Satu kali tangisan bisa menghapus dosa-dosa. Tentunya ketika kita berzikir kepada Allah menggunakan lisan, lisan kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala kita menggunakan lisan, gunakanlah lisan tersebut hingga keluar suaranya berzikir kepada Allah, sehingga pori-pori yang ada di tubuh kita ini pun menjadi saksi mendengarkan apa yang keluar dari lisan kita, yaitu berzikir kepada Allah. Pori-pori, tembok, batu-batu, semuanya mendengar suara kita berzikir kepada Allah. Jadi kalau ada orang melarang, jangan engkau berzikir kepada Allah dengan suara yang keras, salah ya ikhwan. Yang keras ini adalah yang teriak-teriak, mengganggu kanan kiri, yang tidak sopan. Ini yang dimaksud dunal jahri. Bukan orang yang menggunakan zikirnya dengan suara yang keras. Ini menggunakan lisan yang pertama. Yang kedua, berzikir dengan hati dan lisan tetapi secara paksa. Hati dan lisan tetapi tidak dengan
Khusyuk secara paksa, memaksa. Zikirnya, hatinya dipaksakan, maka ini kurang tepat juga. Yang ketiga, berzikir hati dengan lisan tanpa paksaan. Ini yang paling mulia dan yang paling indah, ketika zikirnya lisan keluar dari suara hati. Zikirnya dia keluarnya suara ini dari lubuk sanubari yang paling dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, keluar dari iman, keluar dari hati yang paling bersih, keluar dari lubuk sanubari yang begitu cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling sempurna. Jadi penting seseorang ini mengetahui bagaimana caranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya insyaallah minggu depan kita akan membahas tentang masalah adab-adab berzikir. Adab-adab berzikir. Dan sebelum saya akhiri, masih ada waktu 3 menit lagi. Ada pertanyaan dari medsos. Ada beberapa orang yang kurang memahami yang kami sampaikan di malam kemarin. Apa yang dimaksud? Apa maksudnya orang jangan siasat di dalam majelis? Begini yang saya maksud. Kita ini jangan berstrategi agar dihormati orang. Jadi agar orang menghormati kita, kita harus menggunakan pengawalan. Orang menghormati kita, mengangkat rating kita dengan menggunakan tentara, menggunakan laskar, agar orang takut kepada kita, agar orang segan kepada kita, menggunakan konvoi. Wallahi saya akan jawab di sini, demi Allah di masjid saya bersumpah. Itu bukan ingin menaikkan rating kita, tapi untuk terapi shock mereka para musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengatakan seperti itu kami akan jawab. Kalian pikir mereka yang ada di sekeliling kita tidak bersiap-siap untuk menghabisi kita? Mereka telah bersiap-siap ya ikhwan, dengan senjatanya, dengan ghaibnya, dengan santetnya, dengan segala-gala yang mereka miliki akan menghancurkan majelis ta'lim. Maka ketika kita konvoi, tiada lain itu untuk izzatul Islam wal muslimin, untuk menampakkan kekuatan umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan majelis ini dan membersihkan hati kita dari sifat sombong, iri, dengki dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kita di dunia sampai di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala man wa al habib Muhammad sallallahu bin hafid wa ala man kutub zaman wa ala man wa sayyidina Ibrahim bin Ranbuna wa la hadratin Nabi Muhammad al-Fatiha.